kebenaran itu. Mari kita juga, khususnya para formandi, para peserta didik, kita bersyukur memiliki para formator pendidik, para guru yang memberikan seluruh kemampuan mereka untuk mengajar, bahkan mendidik kalian dengan cinta yang begitu besar. Kepada orang tua yang dengan kebaikan kasih mengarahkan kalian untuk memperoleh suatu pendidikan yang tidak main-main, tetapi memperoleh suatu pendidikan yang berkualitas di tempat ini. Aku percaya yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Mari kita menuntun, mengarahkan mereka untuk selalu berada dalam kasih dan terang kebenarannya. Semoga para pendidik, juga peserta didik dan orang tua bahu-membahu untuk terus bekerja sama demi kelancaran seluruh rangkaian proses pendidikan di tempat ini selama tahun-tahun berjalan. Marilah kita mohon keraguan yang mereka dambakan selama proses pendidikan di tempat ini. Semoga mereka untuk mencapai dan menggapai cita-cita mereka dengan kerja keras belajar. Yang meskipun begitu banyak kesibukan di paroki, tetapi menyempatkan diri khusus hari ini untuk melayani sekolah Santa Maria Regina. Terima kasih Pater. Juga untuk adik-adik Mesinar, terima kasih banyak karena sudah mengambil bagian dalam liturgi sekolah pada hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, perjalanan kita, pendidikan kita tempat ini, keluarga, orang tua, para pendidik, para guru, dan semua donatur rupiah yang bekerjasama untuk menyukseskan perayaan-perayaan pada hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai. Mari kita kembali, kita berdoa.
bisa berada dalam acara yang penuh sukacita ini, yaitu perayaan syukur Natal dan Tahun Baru oleh keluarga besar SD Santa Maria Regina Waisai yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 25 Januari tahun 2025, bertempat di Gedung Wanita Shalom 7 Waisai. Perayaan ini pertama kali diselenggarakan oleh SD Santa Maria Regina Waisai, dan pada perayaan kali ini mengusung tema membangun komunikasi dalam rasa persaudaraan demi terwujudnya lingkungan sekolah yang harmonis. Kita mengawali seluruh rangkaian perayaan ini dengan berdoa bersama yang akan dibawakan oleh Suster Kepala Sekolah SD Santa Maria Regina, Suster Halmis Dede. Kepada Suster, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu sebab rahmat-Mu tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami. Dalam suka dan duka kehidupan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dan membimbing kami. Secara khusus bagi kami keluarga besar SD PPK Santa Maria Regina, dalam syukur kebersamaan ini kami datang bersujud di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Secara khusus di mana kami sungguh-sungguh merasa pemeliharaan Tuhan terjadi atas diri kami melalui anak-anak didik kami di SD PPK Santa Maria Regina, yang setiap tahunnya orang tua mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini. Kami bersyukur bahwa kehadiran anak-anak ini mewakili kehadiran Tuhan untuk senantiasa menyapa, memberikan kegembiraan dan sukacita bagi kami semua, secara khusus staf dan Dewan Guru dan seluruh personel di SDY PPK Santa Maria Regina. Kami berdoa untuk anak-anak didik kami ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka penerangan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kasih sayang-Mu dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka senantiasa terarah kepada hal-hal yang baik. Kami menyerahkan diri kami, seluruh staf dan Dewan Guru di SDY PPK Santa Maria Regina, sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan, untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang mulia di dalam diri anak-anak kami. Pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu membimbing dan menuntun anak-anak kami di dalam terang Roh Kudus-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk membangun bangsa dan negara, secara khusus untuk membangun Kabupaten Raja Ampat ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan yang kami haturkan kehadirat-Mu oleh karena Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari adik-adik kelas 6 SD. Kelas 6 SD, kepada adik-adik yang bertugas, silakan mempersiapkan diri dan mengambil tempat di. Kita membutuhkan sambungan Bluetooth atau Perkenalkan, nama saya Rivela Arlenansyah Sawyai. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2025. Semoga setiap langkah hidup kita kedepannya menjadi kebahagiaan dan keberkahan. Tahun baru, semangat baru. Marilah kita mewujudkan semua mimpi-mimpi yang tertunda di tahun sebelumnya. Tahun baru 2025 adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Semoga tahun baru 2025 dipenuhi berkat berlimpah, cinta kasih dan kasih sayang. Marilah kita buat tahun baru 2025 dengan cerita indah dan tak terlupakan. Jadikan setiap hari tahun 2025 yang indah. Hadirin yang berbahagia, semoga pidato yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hermansor sebagai perwakilan orang tua siswa-siswi SD Santa Maria Regina Waisai. Kepada Bapak Hermansor disilakan. Baik, yang pertama saya pikir kesan kami terhadap sekolah Katolik, terutama SD ini, karena anak-anak kami ada di sini selama kebetulan saya punya anak baru masuk kelas 1 dan baru 1 tahun, dan saya pikir apa yang saya lihat selama ini adalah hal yang baik. Disiplin baik, hal-hal yang baik itu sudah sangat baik. Apa yang dilakukan oleh sekolah saya pikir sangat baik terhadap anak-anak yang kami titipkan di sekolah Katolik. Itu kesan saya yang pertama. Yang berikut, saya pikir tidak banyak lebar. Yang berikut masuk pada persoalan pesan. Untuk pesan saya pikir pertama untuk pihak sekolah, kami sangat berharap memang ini ada jadi semacam perdebatan yang sampai dengan hari ini menjadi perdebatan yang cukup serius. Dan ini menempatkan persoalan guru pada posisi yang mau lakukan takut, tidak lakukan, ada punya beban moral. Ini persoalan bagaimana ketika guru merasa sayang kepada anak terus melakukan tindakan yang pada ukuran guru itu masih pada batas-batas normal, tapi kemudian disalahterjemahkan oleh orang tua dan itu sudah dianggap melewati batas-batas normal. Kasus terakhir yang kita sempat nonton di televisi yang jadi viral itu, yang kemudian terbukti bahwa guru ini adalah guru yang baik. Nah, bagi saya mungkin mewakili sebagian, saya tidak bisa bilang ini perasaan semua orang tua. Tapi kalau bagi saya mungkin kita harus bisa memberikan keleluasan kepada pihak sekolah. Kalaupun terjadi sedikit-sedikit, itulah anggap hal yang biasa. Karena saya pikir saya, Pak Steli, Pak Bo, Pak Petrus ini kan, atau teman-teman orang tua kan pernah mengalami masa-masa emas. Dapat pukul tapi bisa jadi baik begitu. Kami dulu kan dapat pukul sampai paha-paha ini kan biru semua. Saya yang hitam saja biru. Apalagi kalau teman-teman yang putih. Itu. Jadi bagi kami itu masing-masing dalam tahap-tahap yang wajar. Tapi dinamika perkembangan sampai dengan hari ini kan sudah mulai berbeda. Anak dicubit sedikit itu dianggap melanggar. Tapi bagi saya ini pendapat pribadi, nanti teman-teman Bapak Ibu yang lain mungkin bisa kita sama-sama renungkan itu. Bagi saya, kalau tidak seperti ini anak akan jadi pintar, tapi bisa saja akhlaknya jadi tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap anak-anak kita masuk sekolah, dititipkan di sekolah, itu jadi dari sisi akademiknya baik, akhlaknya juga selaras begitu. Jadi dari sisi akademik anaknya baik, tapi juga dari sisi akhlak anaknya bisa baik. Kalau ini tidak berimbang, ini juga susah. Pintar tapi akhlak tidak baik juga susah. Akhlak baik juga tapi tidak pintar juga susah. Gitu. Jadi tapi saya sempat dapat informasi bahwa lagi disusun undang-undang yang akan melindungi para guru, sehingga ketika dia cuma sebentar sedikit itu bukan kategori lagi seperti itu. Sehingga guru tidak. Saya tahu pasti banyak guru banyak ditahan di Polres Raja Ampat karena persoalan pukul siswa, bukan pukul karena tidak suka, pukul karena saya. Pak polisi pasarnya ada, jadi pasti tahu dia punya undang-undang gitu. Tapi itu pikiran saya berharap pihak sekolah tidak kemudian karena takut kemudian membiarkan anak-anak kami. Sudahlah, kalau nakal begitu saja. Kami sangat berharap, pesan kami kepada pihak sekolah, kalaupun ada nakal sedikit ya tidak apa-apa lah, kita relakan. Kalau saya buat anak elok, kalau nakal silakan pukul, tidak apa-apa.
Asal jangan kasih dia pagi pada kasih yang hewan masih berjalan. Sebatas pukul-pukul biasa, pukul saya tidak apa-apa. Itu pembelajaran dan itu akan menjadikan untuk menjadi anak yang baik. Itu pikiran saya. Saya pikir para guru juga pasti akan menyampaikan posisi pada hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu pesan yang pertama yang kepada pihak sekolah, yang kedua kepada para orang tua kita sekalian. Saya pikir dukungan yang kita lakukan, saya lihat cukuplah apa namanya untuk sekolah. Saya pikir cukuplah besar. Saya ukur dari apa yang kita lakukan hari ini. Walaupun kita baru rapat 4 hari yang lalu ya, kita baru rapat 4 hari yang lalu, tapi karena kepedulian kita para orang tua, sehingga hari ini kita bisa laksanakan kegiatan kita, walaupun mungkin banyak kekurangan yang kita dapati pada perayaan syukuran Natal dan Tahun Baru di SD PPK. Kami dari sekolah SD YPPK Santa Maria Regina, seperti tema Natal untuk seluruh gereja, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Anak-anak, saya mau tanya, di Bethlehem itu ada apa? Bethlehem itu tempat apa? Tempat apa Bethlehem itu? Tempat lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Juru selamat itu bawa apa? Bawa apa juru selamat itu untuk manusia ini? Apa? Bawa apa? Bawa apa? Coba dibuat. Berkat. Apa lagi? Sukacita. Apa lagi? Damai. Ya, ada damai di Bethlehem. Ada damai yang lahir di Bethlehem. Ya, jadi bagaimana supaya tercipta itu damai? Seperti subtemanya, membangun komunikasi dalam rasa persaudaraan, terwujudnya lingkungan sekolah yang harmonis. Ya, kita menjadikan sekolah ini seperti Tuhan Yesus di tempat lahir, ya, penuh sukacita, ya, penuh damai. Tetapi anak-anak dengar, apakah damai dan sukacita itu hanya dengan disayang-sayang saja? Tidak. Kalau kamu nakal harus siapa? Kalau anak nakal harus dihukum. Kalau kamu tidak dihukum, berarti kamu tidak tahu kalau yang kamu lakukan adalah salah. Kalau kamu dikasih tahu hal yang kamu lakukan itu adalah salah dan kamu dihukum, berarti tidak lagi boleh dibuat lagi kesalahan itu
Ya, Bapak Kadis tadi sudah bicara di depan sini. Ibu guru, Bapak guru pukul saja. Kalau kamu salah dipukul, tidak mungkin kamu duduk baik-baik, Bapak guru datang pukul, itu salah. Tetapi kalau kamu nakal, diberitahu kenapa kamu nakal. Dipukul, diberi penjelasan kenapa kamu dipukul. Ya, Bapak Ibu, Pak Sek, ya saya secara pribadi juga seperti tadi Bapak Kadis mengatakan, kita ini dididik oleh orang tua yang keras. Dulu di sekolah kita dipukul sampai betis biru. Itu saya terapkan untuk saya punya anak ini. Ya, dan saya komunikasikan dengan orang tua. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Saya katakan, mengajarlah anak-anak itu dengan tangan besi, tetapi dengan hati seorang ibu. Nah, kalau kita boleh mengajar mereka dengan keras, boleh pukul mereka silakan. Tapi setelah itu jelaskan, kenapa tadi kau dipukul? Dia harus tahu alasannya. Supaya dia, oh ini salah. Itu pendidikan mental seperti itu yang harus diberikan kepada anak-anak. Sehingga mengapa anak-anak kami, saya katakan kamu nakal silakan. Yang penting kamu punya prestasi oke. Kamu ribut silakan. Tetapi ketika orang tua bicara, kamu tahu sopan santunnya di mana. Ya anak-anak yang di dalam ataupun di luar. Kalau orang tua bicara, apa yang harus kamu lakukan? Mendengarkan atau sibuk bicara dengan teman yang lain? Mendengarkan. Itulah sopan santun yang diajarkan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran sekolah Katolik itu memang selalu menjadi katakanlah ujung tombak. Ya, ujung tombak untuk mendidik anak-anak itu menjadi generasi penerus yang mendomin. Ya, bukan generasi penerus yang kaling-kaling atau abal-abal. Itulah yang kami usahakan di Santa Maria Regina. Ada begitu banyak persoalan. Makanya kadang kalau kami sharing, saya bilang suster kepala sekolah SMP, saya lebih suka jadi guru daripada jadi kepala sekolah. Kenapa? Karena begitu banyak persoalan yang harus kepala sekolah selesaikan. Bukan hanya soal administrasi. Administrasi itu bisa duduk 1 minggu di depan laptop selesai. Tetapi untuk membina karakter anak-anak, kepala sekolah harus cari ide-ide bagaimana diserahkan kepada guru-guru untuk diterapkan. Ya, bagaimana melihat atau bagaimana mau membina guru-guru ini untuk menjadi pendidik seperti yang diharapkan oleh orang tua. Ya, tidak asal saja main tangan, ya, dengan mengatasnamakan, oh ini kan pendidikan, jadi kita pun harus keras kepada anak, tetapi dengan tindakan yang salah. Ya, kepala sekolah itu sebenarnya pekerjaannya banyak sekali. Apalagi kalau orang tua sudah berselisih karena kenakalan anak-anak di dalam sekolah, itu kepala sekolah harus turun tangan. Ya, sudah selama saya sudah kurang lebih 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, sudah hampir saya kenal semua orang tua siswa-siswi, kecuali orang tua yang anaknya tidak ada masalah di sekolah. Nah, itu selalu keluar masuk di kantor itu untuk berdiskusi dengan saya. Berterima kasih, ini hal yang luar biasa, karena dengan begitu sekolah ini benar-benar terkontrol. Karena kalau Bapak Ibu tidak memberitahu persoalan anak-anak kepada kami pihak sekolah, kami tidak tahu metode seperti apa yang akan kami terapkan untuk anak-anak ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi WhatsApp atau media sosial yang lain untuk berkomunikasi dengan kami pihak sekolah. Ada yang mengatakan, suster tolonglah anak-anak ini dididik begini-begini, mereka di rumah seperti ini. Yang seperti itu kami butuhkan Bapak Ibu, supaya kami tahu anak ini persoalannya apa. Karena kalau sudah seperti itu mempengaruhi dia di sekolah. Ada anak yang aktif di rumah sampai di sekolah dia tidak mau belajar. Ada apa sebenarnya? Nah, itu kami harus pecahkan persoalan itu. Ada anak yang luar biasa aktif di sekolah tapi di rumah dia membangkang kepada orang tua. Ada apa ini sebenarnya? Persoalan seperti ini yang mau kita pecahkan antara sekolah dan orang tua itu, sehingga kenapa ada di situ membangun komunikasi. Tanpa komunikasi itu kita
tidak bisa buat apa-apa. Kalau sekolah jalan sendiri, orang tua juga jalan sendiri. Sehingga tadi Bapak Kadis mengatakan terjadi salah paham. Sebenarnya maksud sekolah baik, tapi orang tua salah paham. Maksud orang tua menyampaikan kabar itu dengan baik, tetapi sekolah salah paham. Itu bisa saja terjadi. Nah, sehingga memang ini adalah acara pertama kalau saya tidak salah, ya, menjalin komunikasi dengan orang tua. Boleh sedikit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Ya Allah dan Tuhan kami, syukur karena Engkau begitu baik terhadap kami. Engkau menganugerahkan kepada kami satu putaran waktu sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru ini banyak rancangan kegiatan yang boleh kami kerjakan, tapi kami percaya semuanya itu ada dalam campuran tangan Tuhan. Kami juga masih terus mengharapkan penyertaan bimbingan bagi kami sekalian, khususnya lembaga pendidikan ini yang boleh merayakan Natal bersama dan syukuran tahun baru bersama. Semoga Engkau terus membimbing, menyertai, menuntun lembaga pendidikan ini agar tetap berjaya di tengah-tengah bangsa ini. Istimewa dalam mendidik anak-anak bangsa di Kabupaten Raja Ampat ini. Lembaga pendidikan ini ada di tempat ini karena campur tangan-Mu. Maka teruslah ya Tuhan mendampingi mereka, para guru pendidik, juga para murid serta didik yang mengenyam pendidikan di lembaga ini. Semoga komunikasi yang baik juga tercipta dalam lembaga pendidikan ini, orang tua, para guru, dan juga anak-anak. Rasa syukur kami ya Tuhan, kami tandai untuk menjalani tahun baru ini. Kami persembahkan perjalanan menuju lembaga pendidikan ini. Semoga dalam campur tangan-Mu semuanya dapat dilancarkan. Sekarang ya Tuhan, kami juga memohonkan rahmat-Mu bagi rasa sukacita kami yang Engkau sempurnakan melalui makanan dan minuman berkat disediakan dari keluarga-keluarga. Dengan cinta dan kasih mereka boleh mengerjakannya. Panitia dengan kebaikannya boleh merampungkan acara ini, sehingga pada siang hari ini dalam rasa sukacita ini kami boleh menikmati berkat-Mu. Kata hari ini Bu apa? Makan banyak. Adin, mau apa?